Ancaman perkembangan teknologi. Alvin Toffler pernah mengatakan bahwa kita tidak dapat dan tidak boleh mematikan tombol kemajuan teknologi. Hanya kaum romantik dungu yang mengoceh untuk kembali pada keadaan alamiah. Keadaan alamiah, menurut Alvin Toffler, adalah keadaan di mana anak-anak kurus kering dan mati karena tidak ada perawatan medis yang elementer. Kekurangan gizi menghambat kerja otak dan di mana seperti diingatkan oleh Thomas Hope, kehidupan itu miskin, curang, kejam, dan pendek. Oleh karena itu, Alvin Toffler menyimpulkan, mengingkari teknologi itu tidak saja bodoh, tetapi juga tidak bermoral. Perkembangan teknologi tidak mungkin dihentikan, atau menghentikannya dianggap tindakan yang tidak bermoral. Masyarakat teknologi sekarang mesti menyadari hari esok mereka. Arus perubahan dan pergeseran yang terjadi sekarang belum dapat dikatakan sebagai gelombang terakhir atau the last wave. Perluasan dan pengembangan industri dan teknologi yang telah dihasilkan sekarang adalah bukan batas pencapaian, not the achievement limit. Dalam proses menuju perkembangan dan pembaharuan yang sampai saat ini belum mencapai batas, kemungkinan besar umat manusia berhadapan dengan malapetaka atau katastrofik berupa kekacauan yang ditimbulkan economic collapse atau terjadinya kehancuran atau kerusakan ekosistem hutan, the death of the forest. Begitu pula malapetaka lain seperti berbagai macam bencana alam dan gempa bumi dahsyat, kelaparan global atau global famine, bermunculan terorisme internasional, invasi, pembunuhan massal atau assassination dalam bentuk pembersihan ras atau race cleansing. Suatu Jerman Barat berhasil menciptakan economic miracle, mereka tidak sadar bahwa bersamaan dengan itu telah melakukan perusakan hutan secara hebat. They were killing the forest. Pada saat General Motor menyingkirkan Pacific Electric Public Train dengan sistem jalan raya bebas hambatan, mereka menyebutnya the Great Progress. Padahal apa yang dikatakan mereka dengan progres tersebut harus dibayar dengan pengorbanan kerusakan hutan yang sangat luas. Begitu pula perlu dipertanyakan kembali secara jujur, apakah DDT, plutonium, thalidomid, dioksin maupun bioteknologi dapat disebut kemajuan oleh karena mampu memperlambat pembusukan dan kerusakan buah apabila dibandingkan dengan kerusakan ekologis dan ekosistem yang ditimbulkannya. Perkembangan dan kemajuan teknologi bukan hasil karya angelik dan bukan dimanfaatkan dalam alam ekstraterestrial. Dalam kondisi yang seperti itu, dampak kemajuan teknologi pasti membonceng berbagai bentuk kejahatan baru dan modus operandi baru. Pada saat terjadi perkembangan masyarakat industrialis, maka pada saat itu pula langsung terjadi malapetaka yang sangat menakutkan, seperti dampak perkembangan populasi di perkotaan, munculnya pinggiran kumuh, tindak pidana meningkat atau crime increase, pelanggaran ketertiban makin sering terjadi, modus operandi kejahatan semakin canggih, dan sebagainya. Harus diakui bahwa perkembangan teknologi adalah tidak dapat dihindari dan suka atau tidak suka umat manusia harus masuk ke dalam pusaran perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi harus dilakukan penyesuaian atau adjustment melalui perluasan dan pembaharuan hukum to enlarge, to growth and reform the law. Mengembangkan scientific investigation dalam bentuk the rational scientific yang dibarengi dengan pengembangan crime prevention technology. Secara timbal balik berlaku postulat, yaitu semakin maju masyarakat, semakin dibutuhkan berbagai macam peraturan yang mampu mengendalikan tingkah laku manusia.
Namun demikian harus disadari pula penegasan Grant Gilmore, yaitu tidak berarti semakin banyak peraturan perundang-undangan akan menjamin masyarakat dapat diantar ke alam surgawi. Grant Gilmore dengan gaya rasionalitasnya mengatakan, the better the society, the less law will be. In heaven there will be no law, and lion will lie down with lamb. Demikian dari saya, AP Hamonangan Tauro. Terima kasih.